kalau misalnya laki-laki di Indonesia ini melakukan hal yang sama macam Bapak Ibu lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan keajaiban, betul nggak Pak? Dengan sering sholat berjamaah, ada masalah selesai jalan keluarnya. Susah orang-orang rajin sholat jamaah itu Pak, susah. Walaupun ada, itu bukan berarti Allah benci sama dia. Ada kadang kita nih berdoa Bu, kita minta kaya, Allah belum mau ngasih ke kita, tapi rupanya anak ibu besok, anak bapak besok yang kaya yang cocoknya Pak. Waktu anak bapak kaya diajaknya lah bapak umroh kita Pak, umroh kita mama jalanlah ke sana senang-senang lagi ini beli mobil untuk papa, ada Pak. Kata Rasulullah, jika kau ingin dekat dengan surga kemudian jauh dari neraka, kamu dirikan sholat. Ini kan hal yang sepele yang sering kita dengar Pak, sholat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat laki-laki di zaman Rasulullah itu, pengakuan sahabat apa? 24 kali kami perang sama Rasulullah, belum pernah Rasulullah meninggalkan sholat jamaah. Itu dalam keadaan perang tuh Pak. Jadi apa kata orang Quraisy? Kita akan serang Muhammad dan para sahabatnya saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istrinya. Maksudnya apa? Salat jamaah. Jibril menyampaikan ke Rasulullah, mereka akan menyerangmu saat kau salat di Rasulullah. Langsung berubah cara salat, salat khauf. Dibagi Rasulullah sahabat jadi dua barisan. Begitu rakaat pertama yang di depan sujud, rakaat yang saf di belakang memenggul senjata. Lupa dalam perang pun Pak tetap siaga. Selesai yang di depan sujud berdiri, gantian pula yang belakang pula sujud, yang di depan pula yang mengawasi. Setelah selesai langsung pindah formasi. Yang depan belakang, belakang ke depan. Dalam keadaan segenting itu ternyata sholat jamaah tidak ditinggalkan. Itu yang membuat mereka itu menjadi kuat karena sangat melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Laki-laki sunnah muakkad atau sunnah yang dikeraskan untuk hadir sholat berjamaah. Dia bukan wajib nih Pak, karena orang kadang-kadang ada yang sakit apa gitu Pak. Dikeraskan untuk sunnah ini nih. Dan inilah yang membuat janji Allah itu berlaku kepada masyarakat Arab Saudi sampai hari ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluarga kalian untuk sholat, wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya, la nas'alukar rizqo, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki, wal akibatul littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang mengikuti sholat berjamaah itu, aku yang menjamin rezekinya. Bapak Ibu lihat, di Arab Saudi itu ada hotel yang hanya buka sekali setahun Pak. Pas zaman haji aja, pas musim haji dia buka hotelnya. Sudah selesai musim haji, ibadah setahun Pak. Pokoknya ibadah aja hidupnya lagi Bu. Besok tahun depan buka lagi. Jadi orang itu betul-betul tidak menggila soal dunia ini, dan rezeki mereka ditanggung Allah Bu. Berapa ribu jemaah umroh setiap hari yang berangkat, mau berapapun harganya dibayar orang Pak, orang ngantar duit ke sana. Itu menandakan apa? Oh ternyata kalau laki-laki sholat berjamaah itu dia nggak mikir sebetulnya masalah rezekinya lagi, karena rezekinya pasti ditanggung oleh Allah. Ya cobalah Pak, mereka itu kaya Bu, tetapi kekayaan itu hanya sampai di genggaman, tidak sampai ke dalam jiwa. Mereka punya harta untuk dihinakan, bukan untuk dimuliakan. Beli Lamborghini 4 miliar, belum nabrak trotoar, tinggal. Nanti ada orang mulung Pak. Sepeda motor harga 750 juta, beli tutup pakai spanduk buruk aja depan rumah. Kita duduk aja anak kecil dekat mobil berdempung jantung Pak, gores pula mobil, satu panel 400 lah. Itu yang dipikir selama tarawih itu Bu. Lama imam batuk dia Pak. Itu arti cepatlah ruku. Kan ada batuk-batuk kode ini Bu, batuk-batuk kode imam tuh ada sandi-sandinya tuh Pak. Kalau itu cepatlah ruku. Itu terlalu panjang berarti di Al-Fatihah. Tapi kalau udah berhenti imam tuh besok tuh, itu batuk tuh udah parah tuh Pak.
dari tadi aku batuk lagi ndak juga kau dengarkan. Kalau udah itu berhenti Imam besok itu. Jadi ada Pak, batuk-batuk makmum ini memberikan sandi-sandi khusus. Dan jamaah pun paham juga mana yang batuk asli, mana yang tidak. Makanya orang yang batuk untuk memberikan kode batal lah sholatnya, karena dianggap bicara. Nah, karena dianggap dia bicara. Tapi janganlah sampai bapak kalau sakit betul ya batuk aja lah Pak. Orang tahu mana batuk yang tidak dibuat-buat itu kan tahu orang. Nah setelah itu mereka kaya raya itu ya Bu ya, mereka tidak memuliakan harta itu. Bahkan dari kecil anak-anak mereka tuh udah diajarnya berbagi itu. Pokoknya ada uang sedekah. Kalau bulan puasa ini waktu susun mereka membawa aneka makanan yang lezat-lezat untuk berbuka tuh Pak. Dibujuk-bujuk orang supaya mau ngambil tuh. Mereka tuh ngasih perbukaan makanannya makanan terbaik Pak. Tidak macam kita Bu, antar salah, resoles, kadang salah lauk yang keras tuh diantar Pak, yang udah dipanasin itu mencibir orang kalau menggigitnya itu Bu gitu kan. Nama yang udah di apa itu kan kalau dipanasin lagi itu kan keras salah lauknya itu Pak. Suatu resoles Bu, menggigitnya itu panjang baru putus dia kan, itu kan berarti yang murah betul tuh Pak. Kasih resoles yang harga 4.000 sebiji itu, itu baru bersyukur orang makannya Bu, dapat dia mayonesnya. Ini memang rajin ngasih orang pembukaan Bu, tapi itu pula lah sirup nih marjan warna merah ini kok jelang merahnya Pak, itu banyak campurannya Bu, macam tetong dibuatnya Pak, tidak ada terasa manisnya sedikit pun. Jadi kalau memang mau ngasih orang tuh kasihlah yang terbaik. Mereka itu Bu, kecil-kecil anak udah suruh sedekah. Kalau kita kan dari kecil anak udah diajar pelit, kau habiskan di rumah nih makan tuh anak siapa tuh lain congok itu habis makan. Itulah maka anak-anak tuh pelit dia Pak. Dari kecil tuh udah diajar pelit tuh. Nah ini juga berlaku di mana saja. Kalau misalnya laki-laki di Indonesia ini melakukan hal yang sama macam Bapak Ibu lakukan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan keajaiban, betul lah Pak. Dengan sering sholat berjamaah, ada masalah selesai jalan keluarnya. Susah orang-orang rajin sholat jamaah itu Pak, susah. Walaupun ada, itu bukan berarti Allah benci sama dia. Ada kadang kita nih berdoa Bu, kita minta kaya, Allah belum mau ngasih ke kita, tapi rupanya anak ibu besok, anak bapak besok yang kaya yang cocoknya Pak. Waktu anak bapak kaya diajaknya lah bapak umroh kita Pak, umroh kita mama jalanlah ke sana senang-senang lagi ini beli mobil untuk papa, ada Pak. Di kita tidak cocok. Jadi jangan ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Mintalah kekayaan sama Allah, tapi sabar terus sholat. Jangan sampai mundur. Rupanya anak bapak ibu yang besok kaya, atau anak miskin tapi cantik dapat menantu kaya. Ini misalnya gitu Pak ya. Jadi tidak ada yang tidak dikabulkan Allah asal kita tidak buruk sangka sama Allah.